Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah mahasiswa dan mahasiswi sekalian, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu hukum pidana nafsah dan penyimpangan ketentuan pidana khusus terhadap ketentuan pidana umum. Mengapa materi ini perlu saya sampaikan? Alasannya karena tindak pidana narkotika atau tindak pidana psikotropika itu tidak diatur di dalam ketentuan pidana umum atau KUHP, melainkan ketentuan pidananya diatur secara tersendiri. Baik, kita lanjutkan. Ada muncul pertanyaan, apa saja sumber hukum pidana? Silakan mahasiswa dan mahasiswi sekalian, sembari kita mengingat kembali materi mata kuliah pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, dan hukum pidana, untuk menjawab apa saja sumber hukum pidana tersebut. Boleh ketik di kolom komentar. Baik, sedikit saya mengulang dan mengingatkan kembali. Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana dan hukum pidana tidak tertulis sebenarnya jarang ya ditemukan, karena sifat dan karakter hukum pidana pada dasarnya kita ketahui sendiri itu haruslah tertulis. Hal ini didasarkan pada asas legalitas, yaitu tertulis. Dalam hukum pidana kita mengenal ada 4 makna yang ada di dalam asas legalitas. Salah satunya adalah prinsip lex scripta. Jadi yang berarti adalah aturan pidana itu adalah atau haruslah tertulis. Jadi pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis didasarkan pada bentuk atau wadahnya. Nah, hukum pidana tertulis ini juga biasanya itu terdiri dari hukum pidana yang sudah dikodifikasi seperti KUHP, KUHAP, atau hukum pidana di luar kodifikasi namun dia tertulis. Nah, ini banyak contohnya, undang-undang tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana narkotika, psikotropika, dan lain sebagainya yang di luar dari KUHP. Nah, hukum pidana tidak tertulis itu disebut hukum pidana adat yang keberlakuannya dipertahankan dan dapat dipaksakan oleh masyarakat adat setempat. Nah, hukum pidana adat ini tidak dapat dijalankan meskipun berdasarkan pasal 5 dalam kurung 3B Undang-Undang Nomor 1 Darurat 1991 memberi kemungkinan
untuk memberlakukan hukum pidana adat dalam arti yang sangat terbatas. Kembali materi. Apa saja sumber hukum pidana nafsa? Sumber hukum pidana nafsa antara lain adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, lalu Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, lalu selanjutnya Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Muncul pertanyaan, Pak, kok Undang-Undang Kesehatan masuk juga di dalam sumber hukum pidana nafsa? Nanti boleh dibuka berkaitan dengan zat adiktif, salah satunya atau antara lain itu misalkan pengaturan tentang rokok, itu diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebenarnya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah penyalahgunaannya atau disalahgunakan untuk membuktikan itu. Nah, nanti silakan dibaca Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kita lanjut. Penyimpangan ketentuan pidana khusus terhadap ketentuan pidana umum. Jadi hari ini ataupun ke depan itu perkembangan kriminalitas itu semakin berkembang. Jika hanya kita menggunakan KUHP, akan sulit untuk mengakomodir perbuatan pidana. Salah satu bukti misalkan, saya sering mencontohkan, kalau dulu pencurian dalam bentuk pokok di pasal 362 di KUHP, barang itu hilang. Tapi dengan kondisi saat ini, dengan perkembangan zaman, pencurian data itu tidak perlu barangnya hilang, karena cukup copy paste atau copy baru paste, barangnya tetap ada di device atau di perangkat orang tersebut, tapi datanya bisa di copy atau dicuri. Nah, kalau perbuatan itu kita hubungkan dengan yang dimaksud dalam 362 KUHP, maka perbuatan itu tidak dapat dijerat atau memenuhi unsur yang ada di pasal 362. Jadi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat ini mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus. Nah, undang-undang hukum pidana yang ada di luar KUHP ini, kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana, betapapun sempurnanya pada suatu saat, akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa
akan sulit, artinya kalau tidak dibukakan ruang atau tidak ada penyimpangan dari ketentuan pidana umum itu. Karena perbuatan-perbuatan yang saya contohkan tadi, padahal itu melanggar atau merugikan orang lain, tapi karena tidak diatur, maka dia akan sulit untuk dikenakan pidana. Maka inilah yang mendorong adanya penyimpangan ketentuan pidana khusus. Pembagian hukum pidana yang lain adalah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan diberlakukan untuk semua warga negara sebagai subjek hukum, tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Nah, material hukum pidana umum ini bersumber dari KUHP dan formnya hukum pidana umum bersumber pada KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, selain hukum pidana umum, ada juga yang disebut sebagai hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana khusus dapat didasarkan atas dasar subjek hukumnya maupun atas dasar pengaturannya. Nah, saya contohkan sederhana. Misalkan tindak pidana korupsi. Pelaku korupsi itu tidak semua orang bisa melakukan perbuatan korupsi. Karena yang memiliki jabatan yang berpotensi melakukan perbuatan yang dimaksud korupsi tadi. Karena keuangan negara itu kan diurusi oleh orang-orang tertentu, bukan orang-orang umum. Jadi subjeknya itu khusus. Nah, sama halnya dengan mata kuliah kita yang saat ini kita ikuti. Narkotika ini tidak semua orang bisa membuat sabu-sabu misalkan, atau membuat narkotika. Tidak semua juga orang memiliki kemampuan untuk membeli. Jadi orang-orang tertentu. Jadi tidak bisa semua orang melakukannya. Nah, jadi subjek hukumnya sudah khusus dan pengaturannya juga khusus. Nah, contoh sederhananya yang lain adalah tadi kalau pidana umum antara hukum material dan hukum formilnya itu terpisah. Tadi hukum material itu diatur di KUHP, sementara formil itu diatur di KUHAP. Nah, kita contoh misalkan di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana ketentuan pidana materialnya itu diatur di Undang-Undang itu juga, Undang-Undang 35 tahun 2009, dan untuk formil tadi materialnya juga diatur di dalam dan formilnya juga diatur di dalam undang-undang itu. Nah, silakan dibaca nanti Undang-Undang 35 tahun 2009 untuk memastikan apakah benar bahwa ada ketentuan formil yang menyimpangi ketentuan formil hukum pidana umum atau KUHAP. Nah, salah satu contohnya misalkan ada penyidik BNN. Nah, di KUHAP kan tidak ada, hanya ada pegawai negeri. Nah, kalau di sana ada. Nah, ini contoh penyimpangan ketentuan pidana khusus terhadap ketentuan pidana umum. Baik, kita lanjut lagi.
Mengapa dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat timbul pengaturan hukum pidana atau kebijakan kriminalisasi khusus atau peraturan tersendiri di luar KUHP? Silakan kalau ada yang bisa menjawab atau mencoba untuk menjawab, silakan diketikkan, tapi dengan catatan jangan setelah ada jawabannya ini baru diketikkan. Nah, ya. Nah, jawabannya di dalam KUHP itu sebenarnya sudah ada, dimungkinkan ada aturan atau ketentuan pidana di luar KUHP. Nah, itu termaktub di pasal 103 KUHP. Jadi, silakan nanti dibaca. Inilah ketentuan KUHP yang mendasari adanya penyimpangan ketentuan pidana khusus terhadap ketentuan pidana umum. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.